analisis hubungan kuantitatif struktur terhadap aktivitas turunan senyawa kubebin sebagai anti kanker, di mana ini dilakukan dengan metode resif model 1. Nah, kanker ini merupakan penyakit dengan kasus angka kematian sebesar 9,6 juta. Nah, dari angka kematian sebesar itu berbagai macam cara dilakukan untuk mencari anti kankernya. Jadi sejak dari masa lampau dahulu sudah dilakukan, namun ada beberapa kendala, yaitu biaya yang relatif besar, memerlukan waktu yang lama, dan juga adanya spekulasi trial and error, dan juga seringkali senyawa produk yang didapatkan itu tidak memiliki aktivitas yang lebih tinggi dari senyawa asalnya. Nah, kemudian seiring berkembangnya pengetahuan, maka dibuatlah ada salah satu aplikasi kimia komputasi, yaitu hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas atau HKSA, yang dapat digunakan dalam proses desain obat secara teoretik. Nah, yang nanti hasilnya dapat dijadikan acuan dalam proses sintesis senyawa obat. Dari itu semua tujuannya adalah untuk memprediksi aktivitas senyawa atau molekul tertentu dan mengetahui pengaruh deskriptor molekul tersebut terhadap aktivitas biologisnya. Nah, jadi kajian-kajian HKSA tadi itu adalah untuk membantu menggambarkan bagian dari struktur kimia senyawa yang memberikan kontribusi paling besar terhadap aktivitas biologis prediksi. Nah, ini dilakukan secara teoritis dan perhitungan komputer. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah kubebin, di mana kubebin ini salah satu kelompok senyawa bahan alam yang mempunyai aktivitas anti kanker. Seperti penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, itu melakukan isolasi biji piper kubeba dan diuji secara in vitro aktivitas anti kanker terhadap 6 sel kanker manusia. Di antaranya seperti paru-paru, nasofaring, KB, usus, dan yang lainnya. Karena kubebin serta turunannya ini mengandung gugus lakton CO dan amida atau NH2 yang menunjukkan aktivitas anti kanker yang baik. Nah, senyawa kubebin ini bahan alam yang mempunyai potensi yang sangat baik sebagai anti kanker. Nah, tapi tidak bisa hanya senyawa kubebin saja karena itu terlalu kecil dalam efeknya. Maka perlu dilakukanlah modifikasi lanjutan senyawa kubebin, mengganti gugus OH dengan gugus alkoksi pada posisi C9, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan aktivitas anti kanker dari senyawa turunan kubebin itu. Nah, langkah yang dilakukan pertama-tama di sini pastinya nanti pada penelitian yang dilakukan pada jurnal yang saya pelajari tadi, itu kubebin dimodifikasi dengan berbagai substituen alkoksi, di mana nanti ada penggantian gugus OH menjadi OR pada senyawa kubebin itu pada posisi C9 seperti pada gambar. Penggantian substituen pada posisi terpilih itu diharapkan nanti bisa berperan penting dalam menentukan aktivitas anti kanker. Nah, jadi yang pertama di sini adalah menggambar struktur senyawa turunan kubebin seperti pada gambar. Nah, itu struktur senyawa turunannya dibuatlah dalam 2 dimensi menggunakan aplikasi ChemBioDraw. Lalu selanjutnya dilakukanlah permodelan molekul. Nah, senyawa turunan yang tadi sudah dibuat, dirangkai, itu diubah bentuk strukturnya dari yang 2D menjadi 3D. Tujuannya adalah untuk melihat pergerakan dari masing-masing atom saat dilakukan permodelan struktur. Nah, seperti inilah struktur senyawa kubebin 3D yang pada gambar yang saya lampirkan ini. Nah, kemudian setelah itu dilakukanlah lagi uji korelasi. Nah, ini tabel hasil dari uji korelasi senyawa kubebin. Nah, ini dapat dilihat bagaimana urutan nilai korelasi dari nilai korelasi terendah sampai ke nilai korelasi tertinggi di sini. Nah, hasil uji korelasi menunjukkan nilai energi LUMO merupakan nilai korelasi yang paling tinggi di antara 10 deskriptor lainnya. Nah, berdasarkan kriteria nilai korelasi energi LUMO yaitu 0,629 berada di interval 0,60
sampai 0,790. Nah, berarti kriteria nilai korelasi energi LUMO ini tinggi. Hal ini kan dapat dilihat dari nilai korelasi yang mendekati angka 1 pada tabel tersebut kan. Nah, karena nilai korelasi berarah positif, maka pengaruhnya terhadap aktivitas berbanding lurus gitu. Nah, setelah dilakukan dari uji korelasi tadi, kemudian dilakukanlah pembuatan analisis regresi linier berganda. Nah, terlihat bahwa parameter yang paling berpengaruh terhadap aktivitas anti kanker adalah deskriptor energi LUMO. Jadi untuk memperoleh model persamaan HKSA itu dilakukan analisis regresi linier berganda dengan mengkombinasikan parameter-parameter deskriptor molekuler yang lainnya dengan selalu menyertakan energi LUMO. Nah, kemudian setelah ada dibuat regresi linier, kemudian dihitunglah nilai aktivitas anti kanker atau pada IC50. Dari persamaan regresi linier berganda, aktivitas anti kanker senyawa turunan kubebin itu selanjutnya dihitung dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel versi 2018. Nah, ini digunakan untuk mempermudah menghitung nilai aktivitas anti kanker senyawa turunan kubebin. Nah, nilai aktivitas anti kanker senyawa turunan kubebin ini dapat dihitung menggunakan persamaan yang terpilih pada hasil analisa regresi multilinier. Nah, jadi di sini senyawa kubebin itu dengan gugus metoksi OCH3 memiliki aktivitas anti kanker yang lebih baik dibandingkan dengan senyawa turunan kubebin lainnya dengan berbagai macam substituen alkoksi.